Jadi anak muda jangan merasa tren sendiri, orang tua juga jangan merasa tua sendiri, lalu menganggap orang muda tidak penting. Anak muda cuma merasa orang tua datang kau bikin kita kau mengatur. Jangan. Segala perbedaan itu jangan sekali-kali dipertentangkan oleh apapun di Gemini Kalvari. Amin. Tapi ketika disatukan menjadi kekuatan yang sangat besar bagi Gemini Kalvari. Amin. Saya ini banyak pekerjaan mengundurkan diri mau jadi pendeta. Tadi kami boleh cerita dari Bapak pendeta mau pendeta. Jadi ini kalau soal materi saya tidak, saya jadi dewan lah. Gaji 36 juta di PB, makan istri 5 juta satu bulan, tahun lebih. Nah, ini contoh. Tapi saya ingin jadi pendeta karena harus kembalikan back to the paper, kembali pada apa? Alkitab. Saudara dikasih, bertemu lebih kuat adalah tema di dalam buku yang ke-8 Gereja Kalvari, Gemini Kalvari. Maka kalau kita berbicara tentang kuat, maka tentu ibu-ibu paling tidak suka kalau bapak-bapak itu lemah. Betul ibu-ibu. Ibu-ibu suka kalau bapak-bapak lemah. Ya, suka atau tidak? Suka? Ih, laki lemah. Terlalu bajingan laki lemah. Suka tidak? Mungkin itu ibu yang psikologinya terganggu, yang suka lakinya lemah. Ya, saudara bicara mengenai kekuatan, ibu-ibu memang tidak suka kalau lakinya itu lemah. Dia mau laki-lakinya itu atau lakinya itu kuat. Kalau lemah, keker mana? Iya, ini kata seorang ibu yang ngomong di saya, keker mana kok? Begitu. Jadi dia mau kuat. Dan laki-laki, lu juga tidak bisa bilang beta kuat. Lu siapa bilang lu kuat? Hanya ibu saja bisa bilang lu lemah atau kuat. Betul atau tidak? Dalam hubungan suami istri, yang bisa mengatakan kuat atau tidak kuat bukan laki-laki, tetapi ibu-ibu mandi bersuara. Begini lu malu-malu. Ini jadi ya dong. Tidak bisa. Orang yang kita berhubungan dengan dia itu yang bisa mengatakan kuat atau tidak kuat. Begitu pun juga saudara dengan Tuhan sang mempelai. Dia juga tidak bisa, dia tidak suka kita yang lemah. Amin. Tuhan tidak suka kita yang lemah. Doa sedikit, bilang kalau panjang. Kedua, lu lemah. Dengar khotbah 5 menit, rasa terlalu panjang, minta keluar. Kalau keluar cepat itu berarti lemah. Betul. Kalau keluar cepat berarti lemah. Orang menyanyi lalu kirim jemaat sampai 10 ayat dia bosan. Keluar tarik rokok. Lu lemah. Lemah atau tidak? Lemah. Jadi mulai sekarang bosong lihat siapa yang terkucuk kalau doa atau lama begitu keluar. Mulai sekuat tutup dia bilang lu lemah. Kalau hopos sedikit kau dia sudah ngatur dan dia lu lemah. Bahkan saudara, yang paling lemah itu yang tidak tahu gereja, itu dia paling lemah. Itu mulai dia tidak bisa apa-apa itu. Mulai itu dia tidak bisa apa-apa. Itu apa lemah. Jadi orang yang tidak tahu gereja itu lemahnya lebih daripada orang yang tahu gereja tapi mengaku.
Itu dia lemah sedikit. Lemah banyak itu yang dia tidak mau bikin itu dia tidak bisa. Mau pisang juga tidak bisa. Itu lemah banyak. Saudara, laki-laki itu harus jujur. Berkata saya lemah supaya mama kasih solusi. Begitupun saudara hubungan intim dengan Tuhan, saudara harus jujur juga. Tuhan, beta lemah. Jadi Tuhan berikan apa? Kekuatan. Amin. Kalau tidak lu mau minum kermana juga tidak bisa. Lu minum aqua juga lu tetap mengantuk kalau bukan Tuhan yang bikin seluruh untuk lu betah dalam gereja. Kuat di dalam gereja. Semakin bertumbuh, memang kita tahu bahwa fisik manusia kalau kita bilang semakin bertumbuh, semakin dia ulang tahun maka dia semakin lemah. Tetapi seharusnya gereja tidak demikian. Dia semakin bertumbuh, itu dia harus lebih kuat karena dia bicara bukan soal fisik tetapi soal apa? Iman. Bukan semakin bertumbuh, tapi imannya itu loyo, imannya turun, imannya mati, imannya lemah, tidak bisa. Jadi ini hal yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena memang saudara, kita ini bertambah usia, iman kita juga harusnya bertambah. Jangan sampai umur 60 tapi imannya masih kanak-kanak, imannya masih sangat kecil sekali. Ini tidak bisa. Maka harus imannya kuat. Yang berikut saudara, hubungan intim kita dengan Tuhan juga jangan lemah. Karena gereja tidak boleh lemah. Gereja adalah kekuatan terbesar dalam dunia ini. Gereja harus kuat, mampu menyenangi, mampu memberitakan, mampu menguatkan yang lemah bagi dunia. Kalau gereja itu lemah, bagaimana dia bisa kuat? Ini tantangan yang besar bagi gereja Kalvari untuk kuat. Kalau engkau adalah gereja lemah, maka engkau adalah gereja yang tidak peduli. Gereja yang tidak peduli pada sesamanya adalah gereja yang lemah. Gereja yang sombong adalah gereja yang lemah. Gereja yang mulai berbohong adalah gereja yang lemah. Gereja yang tidak memberitakan tentang Kristus adalah gereja yang sangat-sangat lemah. Maka ini hal yang sangat penting sekali bagi kita. Gini, Kalvari, Venus bahkan saya untuk melakukan reintrospeksi gereja kita sejauh mana. Saudara, lemah itu wajar. Yang tidak wajar itu kalau menolak penguatan. Sekali lagi, lemah itu wajar. Yang tidak wajar kalau saudara menolak penguatan. Tidur itu wajar. Yang tidak wajar itu kalau tidur terus padahal engkau masih hidup. Jatuh itu tidak wajar. Tetapi kalaupun jatuh adalah juga tidak wajar kalau tidak mau bangkit lagi. Amin. Jadi lemah itu wajar. Yang tidak wajar lu sudah maju kasih tahu lu kok kuat dulu tidak mau. Itu tidak wajar. Tidur memang wajar, tetapi harus bangkit dari tidur. Kalau mengapa tidur bangkit. Ini penting sekali. Yang berikut saudara, gereja yang kudus ini kita harus sadar dikelola oleh orang berdosa. Sekali lagi, gereja yang kudus ini, gereja yang suci ini dikelola oleh orang-orang yang berdosa. Saya adalah orang berdosa. Bapak Ibu orang berdosa? Saya tidak tahu yang lain, tapi saya harus mengaku saya adalah orang berdosa. Saudara,
orang berdosa tetap harus berkhotbah menentang dirinya sendiri. Orang berdosa harus berkhotbah menentang dirinya sendiri. Atau jangan karena saya lagi marah istri saya, lagi marah anak saya, lalu saya tidak boleh berkhotbah, tak bisa. Atau karena saya marah saya punya istri, marah saya punya anak, bentak saya punya istri anak, lalu saya khotbah siling ayat tentang itu, tidak bisa. Walaupun saya marah dia, tetapi saya harus berpakat bahwa itu apa salah. Amin. Penatua, diaken, tolong. Jangan silih ayat. Memang lu ada bikin itu. Omong saja. Omong pertama khotbah itu adalah untuk diri sendiri, baru kepada jemaah. Bukan diri, tidak ada masalah. Yang berikut saudara, gereja yang kekuatannya terus bertambah adalah gereja yang selalu mengoreksi dirinya. Harus berani berkata begini, ingatkan dan berikan nasihat kepadaku ketika aku adalah gereja yang mulai sombong. Ingatkan dan berikan nasihat kepadaku ketika aku adalah gereja yang mulai berbohong. Ingatkan dan berikan nasihat kepadaku ketika aku adalah gereja yang mulai berselingkuh dengan dunia ini. Harus berani berkata demikian. Saudara, saya bisa ngomong lucu-lucu di TikTok, saya lucu-lucu, tapi saya mau serius tentang ini. Tapi ini penting sekali. Penting. Gereja diibaratkan dengan organ tubuh manusia atau manusia. Gereja diibaratkan manusia, yaitu ada apa? Ada apa? Kepala gereja adalah siapa? Yesus Kristus. Itu kita punya gemik, punya Mars anak gemik, itu bagus sekali. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Bagus sekali, itu tanamkan bagi anak-anak, bagus. Ada kepala, ada apa? Leher. Ada apa, Ma? Ada apa? Jadi gereja ada kepala, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada leher, ada tangan, ada perut, ada kaki. Tapi jangan lupa satu. Ada apa? Pantalon. Betul. Ada pantalon. Kita ada kepala, penting. Kita ada telinga, penting. Kita ada mata, penting. Tapi apa gunanya ada kepala, ada leher, lalu tidak ada pantat? Lu berat dari mana? Dari mulut? Tidak bisa. Barang itu dianggap najis, tidak boleh dikatakan. Sama bilang. Coba lu malu bilang bahwa dia puk di sini nanti. Jadi dia harus ada. Jadi orang jangan jadi ini saya maksud begini. Saudara dengar baik-baik. Kita semua ini ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada jemaat, ada cleaning service yang rapi kotoran. Dia penting. Ini kita ngomong. Jadi jangan ada orang yang menganggap remeh orang lain. Itu orang sangat kotor sekali. Karena pekerjaannya memang rabak kotor. Lu juga tidak sadar. Setiap hari pagi saya mau coba lu rabak kotor, tapi lu ngomong orang nomor satu, menghina orang nomor satu. Jadi ini hal yang sangat penting sekali bagi untuk tahu bahwa pantat juga bagian dari organ tubuh yang paling penting. Kalau saudara tidak kentut saja, sakitnya luar biasa. Saudara tidak berak saja, mati atau tidak? Mati. Makanya penting sekali. Saudara mungkin merasa, ini pendeta kok khotbah, saya khotbah yang benar, tidak pele-pele. Saudara yang merasa ini begini-begini, ya itu saudara pengurusan, tidak jujur begini. Jadi ini penting sekali. Yang berikut saudara, dari situ yang tadi cleaning service, dari situ yang ada pemuda, dari situ yang kaum bapak, di situ ada wanita gemik, perempuan gemik, di situ juga ada pak. Segala perbedaan itu jangan sekali-kali dipertentangkan oleh apapun di gemik Kalvari ini.
Amin. Tapi ketika disatukan menjadi kekuatan yang sangat besar bagi Gemit Kalvari. Amin. Nah, ini penting. Dari anak muda jangan merasa tren sendiri. Orang tua juga jangan merasa tua sendiri lalu menganggap orang muda tidak penting. Anak muda juga merasa ini orang tua datang mau bikin kita kau mengatur. Jangan. Tetapi coba kau padukan. Lu yang punya ID, lu yang punya sembunyi, lu yang punya segala macam, disatukan menjadi kekuatan yang sangat besar, yang susah digoyah oleh apapun. Kalau engkau mengimani bahwa segala perbedaan merupakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada engkau untuk disatukan untuk pelayanan Tuhan. Amin. Nah, ini penting sekali. Jadi semua penting. Jangan ada yang bilang beta ini penatua penting, beta ini diaken juga penting, beta ini pemain musik penting. Kau coba kau tidak saya. Semua penting, tinggal disatukan saja. Tinggal musik, iya. Tinggal penatua, iya. Tinggal song leader, iya. Semuanya iya kan enak, belum siap. Tapi kalau ada yang sudah rasa lebih, itu bahaya. Maka sebuah pelayanan harus didasarkan pada satu semboyan. Poin kelima daripada Pancasila, pilar reformasi itu adalah Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja, tidak untuk siapapun dia. Bukan soli ego, tetapi soli Deo Gloria. Maka engkau menyumbang 50.000 akan sama dengan engkau yang menyumbang 50 juta. Jadi engkau yang menyumbang 50 juta jangan menganggap dirimu penting sendiri dalam gereja. Nah, ini penting. Jangan menganggap diri lebih penting dari semua orang, dari apa-apa. Tidak ada. Kita di sini sama. Lu juga jangan tahu jabatan pemerintah datang sini. Gubernur juga masuk ini jemaah. Biar Pak Vito masuk ini jemaah. Bupati masuk sini jemaah. Kepala dinas masuk sini tetap jemaah. Semua sama di mata Tuhan. Jangan bawa jabatan-jabatan di dalam apa gereja. Kita sama. Ini penting sekali. Ayo kita takut ngomong itu, berani ngomong. Kalau mau hospital saya di mana? Semua selesai, ini saudara itu semua selesai. Saudara, ada yang menganggap gereja ini dilihat dari luar, jujur, tetapi sampai ke dalam ternyata ketahuan gereja itu menipu. Jadi ada yang bilang begini, Pak Pendeta, kita lihat gereja ini dari luar ini jujur deh. Ini dia pun depan, tapi coba lu masuk, ternyata dia pun depan, itu yang dia pun belakang. Saudara paham? Coba dari sana lu bilang itu dia punya depan. Lu masuk sampai dalam itu jadi dia pun belakang. Memang dia seperti itu, tapi orang-orangnya tidak boleh begitu. Orang-orangnya tidak boleh begitu. Orang-orangnya harus jujur. Itu gambaran fisik. Lama kelamaan saudara bikin gereja dari situ dari samping. Pintunya dari samping saja tidak. Maksudnya saudara, orang-orangnya harus menunjukkan bahwa fisik begini kami tetap anak Kristus yang jujur, yang adil, yang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan hak-haknya dengan takut sama-sama Tuhan. Ini penting. Yang berikutnya saudara, gereja yang kuat adalah gereja yang berdoa. Aku gereja, engkau pun gereja, kita sama-sama gereja. Bagaimana engkau mengatakan diri gereja lalu tidak pernah berdoa? Lu menyanyi, minta maaf. Ada yang menyanyi perut suara biasa tapi suruh berdoa tidak tahu. Ada yang perut suara. Kadang-kadang suruh berdoa, jangan ini sampai berdoa dia bikinci. Heran, pas mau berdoa, mau tunjuk berdoa, dia selalu mau kimchi. Coba lu kimchi kami celana apa? Jadi ini. Dia menyanyi oke, tapi dia berdoa tidak tahu. Ya wajarlah kalau berdoa tahu lalu menyanyi tidak tahu. Jadi itu wajar karena not ini justru saya. Jadi orang yang mau bersaksi juga, saya pikir
Lu kerenuan bersaksi boleh pujian, tapi kalau lu suara tidak betul nah sadar diri takutnya jadi batu sandungan. Begitu. Kalau tidak tahu notna berhenti. Jangan sampai ajaib benar anugerah dan lu omong ke lu lagi keren. Orang pikir lu pengen keren, padahal memang lu tidak tahu. Jadi tahan diri ya. Orang suara sampai 4 lalu bikin sampai 7. Jadi saya pikir ini juga tidak boleh. Nah, jadi gereja yang berdoa itu adalah menyadari bahwa kita kecil, Allah yang besar, kita rendah, Allah yang tinggi, kita berdosa, Allah yang kudus dan suci. Amin. Maka you jangan tempatkan diri berdoa lu bos. Lu yang besar, dia yang kecil. Tuhan ke situ dong. Lu ini kan Tuhan tersing berbaik bukan tinggi. Tuhan ini jangan. Jangan perintah Tuhan. Lu siapa? Lu siapa? Saya siapa? Kita dua sama. Dia itu sama-sama kecil, sama-sama pendek. Dia besar, kita kecil. Kita rendah, dia tinggi. Kita ini berdosa, dia kudus. Kita tidak bisa balik. Beda ajaran ministry, beda dengan ajaran-ajaran yang begitu lagi sukses. Beda. Apa itu ikut Tuhan mesti kaya? Apa itu Tuhan mesti sembuh? Tidak ada itu. Alkitab tidak menjaga. Bahkan Roma pasal 5 ayat 3 ini, hendaklah engkau berdekat dengan kesengsaraan. Amin. Karena kesengsaraan menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan kita. Tepuk tangan untuk ini yang cara benar. Tidak ikut Tuhan mesti ikut Tuhan sehat. Siapa yang bilang ikut Tuhan sehat? Itu pendeta-pendeta kolektif. Pendeta-pendeta kolektif. Manusia ketika dia keluar dari rahim ibunya, dia sudah ditandai dengan penderitaan, yaitu sebuah tangisan. Artinya bahwa dia sudah siap untuk menderita di dunia. Kalau dia ada dunia, dia harus menangis. Lu tidak menangis, itu mati. Maka bidan harus buku kasih tahu, oh dia hidup, berarti dia menangis, berarti dia mulai menderita. Itu ya, dia menangis, kita bawa papa kemas gitu. Kita ini kadang-kadang orang ada sengsara, kita kemas, dia mati sampai ini. Itu yang giliran, dia mati, dia senang di sorot, kita menangis dia mati. Jadi seperti itu. Jadi ini penting. Gereja yang memuji Tuhan. Pujian kita, ingat kita baru KPI, model gaya KPI tidak masalah, tidak masalah. Tapi ingat, segala pujian pokok rohani harus disortir. Pokok rohani harus disortir. Mana lagu yang bersifat teosentris, mana lagu bersifat antroposentris, mana lagu berpusat pada Allah atau berpusat pada manusia. Pada suara dengar baik-baik. Berpusat pada Tuhan itu beda. Itu di dalam gereja. Berpusat pada manusia itu lu bisa bilang aku cintamu sini juga tidak apa-apa lah. Tetapi kalau dalam gereja ingat berpusat pada satu Tuhan, bersifat teosentris. Sortir lagu-lagu. Ingat pop, MC apa segala sortir, tidak ada masalah. Tetapi ingat yang berikut tidak berarti sudah nyanyi lagu pop lalu meninggalkan hidup jemaat dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang bilang, BTN karismatik, Gemini itu tidak ada roh kudus. Siapa yang bilang? Saudara tahu apa arti karismatik? Tanya sendiri, apa arti karismatik? Karismatik adalah karisma dalam menyembah. Apakah kalau saya tidak pakai musik, maka saya tidak karismatik? Belum tentu. Dia juga belum tentu pakai musik lalu karismatik. Bisa juga hanya emosionalnya saja. Tapi kalau saya orang gini menjanji lagu ajaib benar anugerah Allah, ajaib benar, lalu betul-betul menyembah bahwa kehadiran saya karena ajaib benar anugerah Allah, saya ada dalam keselamatan karena ajaib benar anugerah. Begitu luar biasanya ini karismatik.
umat tak goyah, tidak goyah. Dari di atas kami